Oke guys, balik lagi bersama gua Gali Sales Operation. Kali ini gua mau ngapain ya? Kayak sesuai judul aja kali ya. Sini gua mau ngebahas tentang gimana sih caranya kalau misalkan kita baru terjun di dunia marketing ya enggak. Jadi buat teman-teman yang baru ini nggak cuma sales mobil sih ya buat diterapin, tapi ini menurut pengalaman gue juga sebagai sales dulunya. Jadi di sini gue bukan pengen ngajarin sih, pengen sharing aja gimana sih caranya kalau kita baru mulai di dunia marketing atau penjualan. Kalau mau ceritanya ikutin terus di channel gue. Oke. Oke, jadi gini buat teman-teman. Karena waktu itu sebelumnya ada yang nanya, "Bang, ini gua mau masuk sales kitanya gitu kan. Gimana sih, Bang, caranya jualan gitu kan?" Gue sih bukannya mau ngajarin ya, tapi ini di sini gue mau sharing buat ke teman-teman yang kalau misalkan baru terjun di dunia marketing ya enggak. Jadi kalau misalkan ada yang kurang atau misalkan ada yang kayaknya sih ada yang lebih jago lah dibanding gua juga, yang nggak jadi masalah. Cuma di sini gua mau sharing aja tentang cara gimana sih jualan tuh yang bagus. Terus gimana sih, jadi gini loh teman-teman, karena juga banyak si pembeli itu kalau misalkan kita push terus, kadang dia juga suka malas masalah sini ditanya-tanyain terus gitu kan. Jadi gimana sih kita cara menghindari itu gitu loh. Jadi kita jangan, bahasa kasarnya jangan kita yang terlalu butuh sama itu pembeli. Jadi bahasa kasar kita jual mahal lah gitu loh teman-teman. Bukannya kita sombong, tapi kan kalau kita nungguin aja di satu si pembeli itu, si customer itu, kita juga mau kapan kita mau kapan jualannya. Jadi di sini gue pengen ngasih tahu trik-triknya sih, maksudnya ngasih tahu cara-caranya kalau misalkan untuk jualan itu yang baik tuh gimana sih, biar kita juga nggak nanti kan kalau misalkan kita kita tanyain terus gitu kan ke pembelinya, kita follow up terus, yang ada si pembeli juga jadi males sama kita gitu loh. Kalau misalkan jadi bahasa kasar kayak main layangan bos, tarik ulur ya nggak. Nih jadi gini nih ceritanya, cerita aja ya, kita sambil ngobrol ya. Jadi apa sih yang kalau misalkan teman-teman yang pertama kali dilihat gitu kan, yang dibutuhin apa sih yang harus dilakuin gitu loh. Karena banyak bermacam-macam customer kan. Ada yang kita tanyain terus kadang-kadang jadi, tapi ada juga yang kadang-kadang jadi malas. Tapi di sini gimana sih kita bisa tahu dulu gitu loh. Jadi pertama ini kita harus tahu dulu sikap si customer ini seperti apa, atau kita harus lihat dulu juga orang ini kayak gimana gitu kan. Jangan kita hajar semua orang itu sama bos, karena setiap orang beda kepala gitu kan. Jadi namanya kita penjual, kita harus bisa menempatkan posisi kita ada di posisi yang mana gitu kan. Nah, caranya gimana sih biar kita tahu itu si pembeli, si customer ini mau beli produk kita gitu kan. Yang pertama harus dilihat gitu kan. Jadi biar kita juga bisa tebak nih sebenarnya orang ini ada uang atau enggak, atau ada orang bener nggak sih mau beli barang yang kita jual gitu kan teman-teman. Nah terus gini, yang pertama itu kita harus lihat nih, yang harus
kita tahu apa yang harus kita lihat dari si pembeli itu apa kan. Nah di sini gua udah siapin ya, ini sebenarnya basic banget ya teman-teman, bukan kayak menurut yang udah senior mah mungkin biasa gitu kan, tapi kan kalau menurut orang yang belum tahu kan ya, maksudnya kita sambil sharing aja sih teman-teman. Kita coba maksudnya gue juga buat yang udah senior bukannya gue mau ngajarin, tapi buat mengingatkan ya. Terkadang senior juga terkadang udah terlena nih yang namanya jualan ya kan, lupa sama hal yang basic kayak gini ya nggak. Ya, yang pertama yang harus kita lihat itu NAMT ya nggak. Jadi NAMT ini apa sih teman-teman? Nah ini gue jelasin satu-satu. NAMT ini yang pertama, kita lihat dulu nih orangnya sebenarnya tuh need itu atau kebutuhan. Jadi butuh atau enggak nih sama produk kita ya enggak teman-teman, butuh atau enggak. Kalau misalkan nih orang si pembelinya kita cuma kita nanya-nanya doang, dia belum butuh juga, buat apa gitu kan. Yang pertama harus kita lihat nih, ini orang butuh apa enggak. Kita lihat juga nih, contoh yang gua tahu kan selama ini kan gue sales mobil ya kan. Ini orang sales mobil ini si customer ini yang mau beli mobil, di rumahnya udah ada mobil belum kan gitu kan. Pertama teman-teman, kalau misalkan dia udah ada mobilnya, belum, mobilnya mobil apa gitu kan. Yang pertama kita lihat, misalkan dia belum punya mobil misalkan, wah berarti yang pertama berarti dia butuh mobil pertama, udah pasti otomatis butuh ya nggak teman-teman. Karena namanya misalkan dia anaknya udah 3 ya kan, naik motor kan juga udah nggak mungkin ya teman-teman, pasti mereka juga butuh mobil gitu kan. Berarti si pembeli itu butuh. Nah terus kalau misalnya udah punya mobil gimana gitu kan, kita lihat lagi, ini mobil buat siapa gitu kan. Nah ini mobil buat apa gitu kan, bisa jadi ya buat istrinya gitu kan. Tetap dilihat dulu ini mobil ini butuh apa enggak gitu teman-teman. Yang pertama dia lihat ini mereka itu butuh produk kita atau enggak gitu teman-teman. Terus yang kedua itu apa? Yang kedua itu authority atau wewenang atau keputusan. Nah maksudnya ini apa? Jadi keputusannya ini maksudnya keputusan itu kayak gimana? Nah contoh gini teman-teman, bisa si pembelinya, si customer ini udah apa sih namanya, udah siap nih beli mobil, udah butuh lah bener-bener gitu teman-teman. Nah tapi masih galau nih. Nah yang misalkan si bapaknya ya kan yang nyari duit, tapi kita ingin menurut bapaknya uangnya sama ibu mas gitu kan kadang-kadang. Ya padahal mah cuma alibi, padahal mah enggak ya enggak. Tapi terkadang ada orang yang gitu, kita berpositifnya mungkin iya bener ada di istrinya gitu kan. Berarti kan authority itu ada di istrinya, yang berarti yang harus kita gencarin tuh si istrinya gitu teman-teman, jangan si suaminya. Ya karena apa? Karena semua keputusan itu ada di istrinya gitu kan. Terus misalkan ada lagi nih teman-teman, kadang-kadang kayak temen gue juga suka tuh ada yang ini, yang jadi authority itu tuh bukannya istrinya, justru malah anaknya gitu kan teman-teman. Kayak misalkan gini, anaknya itu udah ini banget nih sama kendaraan gitu kan, udah butuh banget gitu kan. Tapi terkadang si bapaknya atau si ibunya belum ngizinin kalau dia pakai mobil gitu kan. Jadi yang kita harus deketin tuh si anaknya buat ngeyakinin si orang tuanya ini gitu teman-teman. Nah terus yang berikutnya itu NAMT, duit atau money atau uang sama bayar. Ya intinya ini orang mau beli mobil atau beli produk kita, sebenarnya dia punya duit atau enggak sih gitu kan. Ya kalau misalkan nggak punya duit juga buat apa ya kan. Mereka butuh, sewenang ada di istrinya, tapi duitnya belum siap ya, entah mungkin THR, nunggu bonus akhir tahun gitu kan. Nah duitnya belum ada nih, belum kelihatan ya, itu nanti bisa jadi bahan buat follow upan kita juga gitu kan. Soalnya kita udah tahu nih kebutuhannya, keputusannya sama duitnya ini udah kelihatan nih, ada atau enggak nih gitu kan. Nah yang terakhir itu apa? Yang terakhir itu time atau waktu. Nah maksudnya apa? Yang tadi misalkan dibilang ketika mereka udah butuh, ketika keputusannya udah ada, ketika duitnya udah ada, tinggal nunggu waktu nih, waktunya kapan? Ya kayak tadi misalkan nunggu waktu
Lebaran ya kan, momen-momen Lebaran biasanya orang pengen pulang kampung, pengen nyohor. Dulu tuh gitu biasanya teman-teman kan. Sekarang corona nggak boleh pulang kampung ya nggak. Zamannya dulu sebelum ada corona tuh gue jualan mobil setiap Lebaran tuh kayak gitu. Banyak orang yang pada ngambil mobil. Buat apa? Buat nyohor di kampung ya nggak. Tapi emang bener sih teman-teman. Karena apa? Karena terkadang orang juga misalkan gini, nggak cuma itu. Mereka mau beli barang apapun, kalau ketika mereka belum butuh waktunya, pasti dia belum bakal beli sebuah produk atau sebuah barang gitu teman-teman. Jadi kita lihat juga waktunya. Jadi ini yang pertama basic banget nih, harus kita lihat NAMT-nya teman-teman gitu. Jadi teman-teman jangan ketika ketemu customer, teman-teman harus lihat ininya dulu gitu, NAMT-nya. Ini sih pembelinya gimana gitu kan teman-teman. Jangan apa ya, jangan main asal tembak baik gitu kan, dikejar-kejar orang buat beli barang kita. Jangan teman-teman. Jadi orang terkadang ada juga yang nggak respect. Kadang-kadang ada juga orang yang risih gitu teman-teman. Jadi kalau misalkan ada orang yang kayak gitu, ya teman-teman tinggal lihat aja mereka udah butuh belum. Terus keputusannya dari siapa, duitnya sama siapa, yang time-nya, waktunya udah siap apa belum gitu kan. Nah kalau gua ada satu lagi, udah dapat semuanya. Kalau nih buat gua pribadi ya, kita yang terakhir tuh kita lihat nih orangnya, sikapnya sama kita tuh gimana, respect apa enggak. Sebenarnya yang terakhir R harusnya respect. Respect apa enggak sama kita gitu kan. Terkadang mereka udah butuh, lu udah ada, duitnya udah ada, waktunya udah ada, tapi nggak respect. Jadi belinya nggak sama kita bos. Beli sama orang gitu kan teman-teman. Yang penting RT, yang paling penting apa teman-teman? Respect. Karena apa? Respectnya orang itu ketemu kita itu harus kita tahu juga. Sikapnya mereka ketemu kita tuh kita harus tahu juga. Ini orang nyaman nggak nih ketemu sama kita gitu teman-teman. Jangan wah orangnya udah nggak respect ya. Sekarang mendingan kalau menurut gua orang udah nggak respect itu ya udah, intinya tembak aja langsung sebenarnya. Jadi gimana Pak, Bapak mau beli mobilnya siap apa enggak ya, misalnya ya udah Mas tunggu dulu, saya pikir-pikir dulu ya. Berarti kan udah dari situ udah kelihatan udah orang itu udah nggak respect, udah tinggal lagi kita cari prospek yang baru gitu teman-teman. Yang penting itu yang tadi, kalau udah dapat semuanya percuma kalau si pembelinya ini nggak ada respect ke kita gitu kan. Jadi yang paling penting apa? Yang paling penting si sales ini harus respect ke si pembelinya gitu kan. Dan si pembeli juga sebaliknya harus respect juga ke si salesnya. Jadi kita harus tahu tuh si pembelinya ini si customer ini respect atau enggak gitu teman-teman. Nah kalau udah misalkan kita nih udah ada lihat nih tadi nih, kita udah ketemu sih nih sama si customernya, sama si pembelinya udah ketemu. Ya kita harus wajib banget membuat yang namanya sebuah buku prospek atau bisa dibilang catatan kita sama si calon pembelinya itu gitu teman-teman. Nah yang pertama itu kita isi data-datanya mereka, nama, karena ini bisa jadi database buat teman-teman juga nanti ke depannya ya. Misalkan ya teman-teman mau cabut terus mau buka usaha apapun, kalau misalnya udah ketemu udah ada si pembelinya si customer ini, itu juga bisa buat jadi database teman-teman gitu kan. Jadi bahasa kasarannya bisa jadi saudara gitu kan, bisa jadi teman gitu kan kalau misalnya udah ada buat jadi database kita. Nah, yang pertama itu teman-teman harus lihat nama gitu kan. Kita harus lihat terus data yang pertama itu kita isi data nama, alamat, terus nomor telepon, terus produknya, terus sama di sini cara pembayarannya, terus di sini sama yang tadi gue bilang authority-nya,
atau si apa yang berwenang lah, yang ngasih keputusan lah kan gitu kan. Keputusannya masih apa? Nah di sini follow up pertama, sini kita kasih follow up kedua, follow up kedua, di sini kita kasih follow up ketiga, di sini kita kasih follow up keempat, itu teman-teman. Nah jadi nanti teman-teman bikin format kayak gini teman-teman. Nah formatnya ini jangan sampai salah teman-teman ya, nanti bisa teman-teman tambahin lagi lah ya, tergantung ini kan, kita kan gua kan bikin secara umum ya teman-teman, secara global. Nanti teman-teman tinggal apa namanya, tinggal kondisiin aja sama apa sih namanya, sama yang teman-teman jual tuh apa gitu kan, nanti tinggal teman-teman lihat di situ. Nah jadi yang teman-teman harus membuat ini. Jadi kenapa harus membuat ini? Pertama teman-teman harus lihat namanya, kita harus harus tulis namanya. Ketika teman-teman udah nulis namanya, teman-teman nulis alamatnya sama toko rumah, terus produknya apa, terus cara pembayaran seperti apa, terus yang ketiga authority-nya. Nah ini follow up ini nanti diisi nih, tanggal berapa kita follow up, di bulan apa kita follow up gitu kan. Itu follow up pertama. Yang kedua kita lihat, kita tulis lagi kalau misalnya kita udah follow up yang pertama. Kalau kita udah lakuin follow up kedua, kita tulis lagi tanggal berapa kita follow up, bulan apa kita follow up gitu teman-teman. Jadi biar apa? Jadi biar nih kalau misalnya tadi nih, misalnya udah si pembeli ini udah namanya MT-nya itu udah ada, terus udah respect juga ya kan. Pasti kan kalau kita follow up lagi pasti kan dia mau kan. Nah kalau dia di follow up pertama aja dia udah nggak mau bales atau dia udah diemin kita, berarti kan dia udah nggak respect gitu teman-teman. Jadi kan kalau bisa masih respect, berarti kan nanti kan di follow up kedua, ketiga, keempatnya si pembelinya ini pasti jawab terus kalau misalkan kita tanya kenapa. Nah ini wajib diisi benar-benar teman-teman. Yang penting nih alamat sama nomor telepon. Kenapa? Ya sekarang kalau misalkan teman-teman nggak tahu alamatnya, ya teman-teman nggak bisa dong nyamperin ke rumahnya kan gitu teman-teman. Terus nggak tahu nomor teleponnya, terus cara ngubunginnya gimana. Hampir seluruh umat ya nggak, di Indonesia ini rata-rata punya handphone, mau itu dari mau apapun lah profesinya, pasti punya handphone kan itu teman-teman. Jadi nggak mungkin kalau orang bilang si pembeli ini udah nggak punya handphone pak gitu kan, sejadul handphone tapi masih bisa kan di telepon atau nggak di SMS. Nah itu penyakitnya si sales, kadang-kadang udah nggak ada nomor apa, kalau sekarang udah nggak ada WA-nya gitu kan, atau udah nggak ada Telegramnya, udah malas di follow up. Tapi jangan gitu, karena apa? Karena telepon ya, kita ngeluarin pulsa berapa sih teman-teman gitu kan, apa salahnya kita nelpon sebentaran gitu kan. Jadi jangan sampai kita lost sama si pembelinya gitu. Udah, ketika udah kayak gini, ketika teman-teman udah bikin ini, terus ada nih misalkan nanti ini banyak. Nah terus yang paling penting nih teman-teman udah bikin kayak gini, sehari itu jangan cuma 1 atau 2 aja teman-teman. Nah kayak tadi gue bilang, jadi sehari itu harus apa? Harus 2 atau 3 ya nggak? Jangan 2 atau 3, kurang juga, jangan kurang banyak. Sehari itu 10 minimal, kalau bisa 20, 30 gitu kan. Karena apa? Karena itu nanti bakal akan ngegulung teman-teman. Jadi misalkan kalau cuma 1, 2, 3 do re mi fa sol la si do ya, pasti nanti kita ketemunya ujung-ujungnya jualannya segitu-segitu juga gitu teman-teman. Jadi itu yang gue alamin sih teman-teman. Kalau kita ngisinya banyak sehari, contoh kita ngisi nama ini nih, isi prospek ini sehari itu 10 gitu kan, itu wah teman-teman ingin 10 sehari, sebulan bisa 30 bisa 300 orang. Itu kalau itu harus bener-bener ya teman-teman, jangan bohong-bohong nih ngisinya. Terkadang ada teman-teman yang bohong-bohong ngisinya nih ya nggak. Kalau bohong ya percuma teman-teman. Oke, di mata atasan bagus, tapi kan di diri kita sendiri kan
buat diri kita juga nanti hasil juga bakalan jelek teman-teman. Kalau bisa ya jangan dibohong-bohongin untuk ngisi-ngisi ginian. Oke lah kita bohong sama bos kita, tapi kita harus ada wajib yang untuk diri kita sendiri nih teman-teman. Kita laporan, misalkan kita laporan ke bos kita bohong ya nggak, tapi kita harus wajib, harus bener-bener harus punya yang kayak gini dalam sehari teman-teman. Karena apa yang tadi gue bilang, biar kita bahasa kasarannya nggak ngemis-ngemis sama si pembeli gitu kan. Terkadang ada si sales ini, Pak tolong Pak beli barang saya, Pak tolong Pak beli produk saya. Aduh, terkadang gimana ya, nggak etis saya teman-teman. Kita apa ya, seakan-akan kita bukan nawarin jualan tapi kita udah kayak pengemis gitu kan. Di sini kita sales jangan seperti itu. Kalau bisa kita di sini sok jual mahal ya nggak. Ya udah kalau lu butuh lu beli, kalau enggak ya udah lu nih nggak usah beli juga, nggak jadi masalah buat gua kan gitu teman-teman. Karena apa? Karena prospek kita banyak. Tapi kalau ada prospek kita ya kayak bakalan kayak tadi teman-teman. Aduh, sorry nih nggak menyinggung siapapun ya. Ya emang kenyataannya begitu kok teman-teman. Karena apa? Karena sekarang logikanya teman-teman, kalau misal ini sih, jadi ini yang gue lakuin kan. Ya terkadang gue bohong sama bos gue, tapi gue ini jadi jujur nih bos, bos gue ngeliat apa enggak. Nah, jadi dulu emang kadang-kadang lagi laporan bohong ya nggak, tapi gue pribadi ada gitu kan. Jadi bahasa kasarnya karena apa? Karena ini udah progres sebuah pekerjaan kita, dan kalau gue nggak bikin kayak ini sendiri itu bakalan apa ya? Bakalan hancur, lu nggak bakalan jualan dalam 1 bulan gitu teman-teman. Jadi ya kalau bisa bolehlah kita bohongin orang, tapi jangan pernah bohongin diri sendiri gitu teman-teman. Oke? Ya udah. Terus apa lagi ya? Kalau udah nanti oh iya jangan lupa, kalau misalkan nanti teman-teman udah dapat si pembelinya, nanti ditulis lagi teman-teman, ditulis lagi namanya lagi, yang beli siapa, alamatnya lagi, telepon lagi. Jadi jangan sampai nggak ditulis lagi teman-teman. Itu kalau misalkan teman-teman nggak tulis lagi, nanti lupa kecampur sama yang di prospek, nanti lupa yang customer yang belinya sama teman-teman yang mana gitu teman-teman. Ya nggak? Aduh, ini ribet banget rambut dah. Aduh, udah gitu aja teman-teman. Thank you bagi yang udah nontonin ya nggak. Jangan lupa di share buat ke teman-teman yang sales baru juga, kalau misalkan mereka ada yang pengen tahu gimana sih cara jadi sales baru gitu kan. Jangan lupa di share, di like, atau misalnya ada yang mau nanya boleh di komen, dan yang penting jangan lupa di subscribe teman-teman. Thank you.